Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dan Erlangga Arya Sukmana dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan tentang analisis kependudukan dan ketenaga kerjaan di Indonesia. Next. Tujuan yang pertama adalah struktur penduduk di Indonesia. Yang kedua, masalah kependudukan di Indonesia. Yang ketiga, kondisi pengangguran terbuka dan tertutup. Yang keempat, masalah distribusi dan perpindahan penduduk. Dan yang kelima adalah kaitan ketenaga kerjaan dengan sektor pertanian dan industri. Pengertian kependudukan. Kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika populasi, kelahiran, kematian, dan migrasi. Informasi kependudukan penting untuk perencanaan pembangunan. Digunakan oleh pemerintah untuk strategi pasar. Next. Penggunaan informasi kependudukan. Yang pertama, pemerintah daerah. Perencanaan program kerja dan alokasi dana umum. Yang kedua adalah pengusaha. Bantuan produk dan strategi pasar dan segmentasi. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Perencanaan pembangunan swadaya dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah struktur penduduk. Yang pertama adalah komposisi penduduknya itu berdasarkan aspek biologis, yang pertama, dan yang kedua adalah berdasarkan aspek sosial, yang ketiga berdasarkan aspek ekonomis, yang keempat berdasarkan aspek geografis, yang kelima komposisi penduduk berdasarkan usia, dan keenam adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Struktur penduduk. B. Kepadatan penduduk. Yang pertama, kepadatan penduduk kasar. Yang kedua, kepadatan penduduk fisiologis. Dan yang ketiga, kepadatan penduduk ekonomis. Dan yang C, struktur umur. Yang pertama, penduduk muda, penduduk stasioner menengah, dan yang ketiga, penduduk tua. Next. Itu yang gede. Oh, dia struktural sosial. Yang pertama, masyarakat sederhana. Yang kedua, masyarakat madya. Dan yang ketiga adalah masyarakat modern. Masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Satu, tingginya angka kelahiran. Tingginya angka kelahiran adalah kondisi ketika jumlah kelahiran dalam suatu wilayah per tahun relatif banyak dibandingkan jumlah penduduk. Kedua, angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata umur seseorang yang baru lahir dengan asumsi kondisi mortalitas kematian pada tahun tertentu tetap sama sepanjang hidupnya. Ketiga, masalah jumlah penduduk. Masalah jumlah penduduk biasanya timbul ketika pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan sumber daya. Yang keempat, padatnya pemukiman penduduk. Padatnya pemukiman penduduk terjadi ketika jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah terlalu banyak dibandingkan dengan luas lahan dan daya tampung lingkungannya. Dan Kondisi pengangguran terbuka dan tertutup. Akan dilanjutkan oleh Erlangga Arya. baik, saya lanjutkan untuk presentasinya. Kondisi pengangguran terbuka dan tertutup. Pengertian pengangguran adalah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari kerja. Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Berikut ini adalah tabel tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023 sampai 2025. Jenis-jenis pengangguran. Eh, peng- Sini ada 4 jenis. Yang pertama pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi karena adanya perpindahan tenaga kerja. Contoh yang baru lulus sekolah. Yang kedua pengangguran siklikal, pengangguran yang terjadi karena fluktuasi siklus ekonomi. Contoh terjadi karena
krisis ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan struktur ekonomi sehingga keterampilan tenaga kerja tidak sesuai lagi dengan kebutuhan lapangan kerja. Contohnya, ketidakcocokan keterampilan dengan kebutuhan industri. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi karena kemajuan teknologi yang menggantikan peran tenaga kerja manusia. Contohnya disebabkan oleh inovasi teknologi baru. Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan kerja tidak seimbang, kemajuan teknologi, kurangnya pendidikan, eh, kemiskinan, PHK, kesulitan mencari lowongan pekerjaan, dan persaingan pasar global. Dampak dari pengangguran. Yang pertama, bagi perekonomian negara, penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita, penurunan penerimaan pemerintah dan sektor pajak, meningkatnya biaya sosial yang dikeluarkan pemerintah, menambah hutang negara. Yang kedua, dampak bagi masyarakat, menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial, dapat memicu kriminalitas, beban psikologis bagi si penganggur atau keluarga, menghilangkan keterampilan seseorang. Masalah distribusi dan perpindahan penduduk. Eh, ini dibagi 4 bagian. Migran siklo. Yang pertama, migran sirkuler. Orang yang berpindah dari suatu daerah ke daerah lain secara bolak-balik atau tidak menetap permanen. Yang kedua, migran ulang-alik. Ini migrasi non permanen di mana seseorang setiap hari bolak-balik dari daerah asal ke daerah tujuan tanpa berpindah domisili. Migrasi internasional, perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap sementara atau permanen. Yang terakhir, migrasi internal, perpindahan penduduk dalam satu negara, artinya orang yang berpindah dari daerah ke daerah lain tetapi masih berada di wilayah negara yang sama. Faktor-faktor migrasi. Yang pertama, faktor pendorong. Dari segi ekonomi, kesempatan kerja terbatas di daerah asal, upah rendah dan sulit meningkatkan kesejahteraan, keterbatasan lahan pertanian atau sumber daya. Dari segi sosial, fasilitas pendidikan dan kesehatan kurang memadai, terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi. Dari segi lingkungan, daerah rawan bencana, tanah kurang subur atau krisis air. Dari segi politik dan keamanan, adanya konflik, kerusuhan, perang, atau diskriminasi. Rasa tidak aman di daerah asal. Yang kedua, faktor penarik. Dari segi ekonomi, tersedia banyak lapangan kerja, upah atau gaji lebih tinggi, prospek usaha lebih menjanjikan. Dari segi sosial, fasilitas pendidikan lengkap, fasilitas kesehatan lebih baik, kehidupan sosial lebih modern. Dari segi lingkungan, kondisi lingkungan nyaman dan aman, sumber daya alam melimpah. Dari segi politik dan keamanan, stabilitas politik lebih baik, keamanan lebih terjamin, tidak ada konflik atau diskriminasi. Ini tabel ketenaga kerjaan dari Februari 2023 sampai Februari 2025. Ketenaga kerjaan di sektor pertanian dan industri. Yang pertama, ketenaga kerjaan sektor pertanian. Dari karakteristik, mayoritas berada di pedesaan, banyak menggunakan tenaga kerja manusia dibandingkan tenaga mesin, dan pendapatan relatif rendah dan bergantung pada musim. Kelebihan, menyerap tenaga kerja yang besar, terutama yang berpendidikan rendah, menjadi tulang punggung penyedia pangan. Kelemahannya, produktivitas rendah, rentan terhadap perubahan cuaca dan harga pasar. Banyak tenaga kerja bersifat setengah menganggur. Dari segi sektor industri, karakteristik terkonsentrasi di perkantoran dan kawasan industri, lebih banyak menggunakan mesin dan teknologi,
membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan lebih tinggi. Kelebihannya produktivitas tinggi, memberi nilai tambahan lebih besar dibanding pertanian, membuka peluang ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Kelemahannya tidak bisa menyerap semua tenaga kerja, terutama yang berpendidikan rendah. Sering terjadi pemutus hubungan kerja atau PHK saat krisis dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Terima kasih. Dikembalikan ke rekan saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Sekian saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.